Mau pukul? Boleh pukullah. Karena Lulu dapat menduga bahwa nenek itu tentulah kaki tangan putri Nirahai dan jahat. Terpaksa harus ia lenyapkan dulu sebelum ia menghadapi Nirahai yang ia tahu amat hebat. Ia lalu menggerakkan kedua tangannya, memukul secara bertubi ke arah perut dan dada nenek itu. Ia menggunakan jurus pukulan ilmu silatnya yang sudah ia latih dan sempurnakan di lembah Huang Ho dan mengerahkan sinkangnya yang ia dapat ketika berlatih di Pulau Es. Des! Des! Lulu menjerit kesakitan karena kedua tangannya yang memukul itu seperti memukul air. Akan tetapi akibatnya kedua tangan itu terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk dengan 1000 batang jarum. Nenek pun kaget dan melepaskan pundak Lulu. Matanya terbelalak memandang Lulu dan mulutnya berkata dengan suara menggetar. Itulah Hong In Bun Hoat. Dari mana engkau mempelajarinya? Dan sinkangmu itu, apakah Swatim Sin Chiang? Lulu masih meringis kesakitan. Akan tetapi ia cemberut menghadapi pertanyaan itu. Ternyata engkau memiliki ilmu siluman dan pertanyaanmu ngawur tidak karuan. Apa itu Hong In Bun Hoat? Apa itu Swatim Sin Chiang? Kalau kakakku mungkin tahu ilmu-ilmu itu. Aku hanya belajar sedikit di Pulau Es. Yang manakah di antara kalian ini yang kulihat patungnya di Pulau Es? Seperti dia. Ia menuding Nirahai. Akan tetapi matanya seperti matamu. Ia melihat nenek. Akan tetapi yang manapun juga di antara kalian semuanya jahat. Memang di antara mereka bertiga di Pulau Es itu yang satu itu paling jahat. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Nenek berkata dengan suara gemetar. Tubuhnya terhuyung. Subo. Nirahai meloncat mendekati nenek. Akan tetapi dengan tangannya nenek menolak Nirahai yang hendak menolongnya. Kemudian setelah menghela napas 3 kali ia dapat menguasai hatinya. Sekali melangkah ia telah menggerakkan tangan menangkap tangan Lulu. Tanpa gadis ini dapat mengelak sedikit pun. Gerakan nenek cepat luar biasa dan tidak dapat ia ikuti dengan pandangan matanya. Ia hendak meronta. Akan tetapi membatalkan niatnya ketika nenek memijat-mijat kedua tangannya yang membengkak merah. Lulu juga seorang yang cerdik dan ia mengerti bahwa nenek inilah sebetulnya orang yang patungnya ia lihat di Pulau Es. Ketika ia tadi melihat wajah dan mata nenek ini teringatlah ia akan patung itu. Hanya karena patung itu cantik dan muda seperti Nirahai. Maka ia mengira bahwa Nirahai lah orangnya yang patungnya ia lihat di sana. Kini ia mengerti bahwa biarpun ada persamaan dengan patung itu dan Nirahai, akan tetapi sebetulnya patung itu adalah patung si nenek lihai ini di waktu muda. Dan ia pun dapat menduga bahwa disebutnya patung itu di Pulau Es mendatangkan keharuan besar di hati nenek ini. Tentu nenek ini ingin mendengar banyak-banyak tentang Pulau Es dari dia. Maka kini nenek bersikap baik. Mengobati kedua tangannya yang membengkak karena memukul tubuh si nenek. Kalau tidak mempunyai maksud demikian kiranya nenek yang seperti iblis ini akan membunuhnya. Ia harus bersikap cerdik pikirnya. Lulu membiarkan kedua tangannya ditekan dan ditotok. Dan memang hebat sekali. Dalam sekejap mata saja sudah sembuh. Akan tetapi dia sudah memutar otak mencari akal. Siapakah namamu? Nenek bertanya sambil melangkah mundur 2 langkah dan memandang tajam. Namaku Lulu. Engkau gadis Manju. Kini nenek bertanya dalam bahasa Manju. Lulu menjawab dalam bahasa Han. Aku memang gadis Manju akan tetapi lebih suka berbahasa Han. Nenek mengerutkan alisnya. Sesukamulah. Sekarang ceritakan bagaimana kau bisa bicara tentang Pulau Es. Aku tidak mau bicara. Nenek membelalakan matanya dan dari mata yang lebar itu memancar kebengisan. Yang membuat bulu tengkuk Lulu bangun satu-satu. Akan tetapi dia seorang gadis yang memiliki keberanian luar biasa.
Maka ia menentang pandang mata itu tanpa berkedip. Matanya jauh lebih lebar dari mata nenek dan sinar matanya pun tajam bening dan lugu. Kalau aku paksa padamu kupatahkan satu-satu tangan kakimu. Apakah engkau juga tidak mau bercerita? Tiba-tiba Lulu tertawa. Suara ketawanya yang dimaksudkan agar berbunyi mengejek itu malah terdengar merdu nyaring dan menular. Sehingga si nenek terpaksa ikut tersenyum. Bahkan Nirahai juga tersenyum lebar. Hehe, kiranya engkau adalah Lulu bocah manju yang diambil adik angkat oleh tokoh muda aneh bernama Han itu. Sudah lama kami cari-cari. Siapa sangka akan bertemu di sini. Jadi yang seng manusia tak bermalu itu engkau yang suruh? Pantas engkau jahat, kaki tanganmu pun jahat. Tentu iblis-iblis tua yang mengeroyok kakakku. Si setan botak dan si iblis muka kuda itu pun kaki tanganmu bukan? Cocok sekali. Nirahai terkejut. Ayah, engkau tahu? Tentu tahu. Malah aku telah ditawan dan dibawa ke istana oleh kaisar sendiri. Aku dijadikan pelayan istana. Akan tetapi aku lari dari istana. Nirahai tertawa lagi. Tak dapat ia menahan geli hatinya. Anak ini polos dan nakal. Akan tetapi wajahnya begitu manis dan cerah sehingga sukarlah untuk marah kepadanya. Engkau aneh. Bukankah senang sekali menjadi pelayan istana? Engkau gadis manju. Menjadi pelayan di istana kaisar sendiri bukankah amat terhormat? Mengapa engkau melarikan diri? Aku tidak kerasan. Aku akan mencari kakakku kalau ia belum dibunuh oleh kaki tanganmu yang jahat. Nirahai mengerutkan keningnya. Diam-diam timbul rasa ingin sekali bertemu dengan kakak gadis ini yang bernama Han. Kalau adiknya begini aneh, tentu kakaknya lebih aneh lagi. Lulu, lekas kau bercerita tentang Pulau Les. Kalau engkau tidak mau kupatah-patahkan seluruh tulang di tubuhmu. Kembali Nenek Maya menghardik. Nirahai maklum akan kebengisan seorang berwatak aneh seperti gurunya. Kalau gurunya mau sekali turun tangan tentu ancamannya itu akan dilaksanakan tanpa ada yang mampu menghalanginya. Lulu anak baik, engkau mengakulah saja. Akan tetapi Lulu yang sudah mengatur siasat itu menjawab. Aku tidak peduli apakah tulang-tulangku akan dipatahkan ataukah tubuhku akan dihancurkan oleh dia itu. Aku tidak takut mati. Memang aku tahu bahwa di antara ketiga patung itu, wanita cantik bengis itu yang berhati jahat. Aku baru mau bercerita kalau syaratku dipenuhi. Nirahai memang tidak ingin mencelakai bangsa sendiri. Dan begitu bertemu dengan Lulu ia sudah merasa suka dan sayang kepada anak yang keras hati dan berwatak kukoai, ganjil, ini. Apakah syaratnya? Pertama, kalau aku dibawa ke istana, kau harus menjamin agar aku tidak dihukum karena melarikan diri. Nirahai tersenyum. Baiklah. Kaisar adalah ayahku sendiri. Aku dapat mintakan ampun untukmu. Kedua, kalau kakakku tidak terbunuh kau harus menyuruh kaki tanganmu mencarikan dia untukku. Akan tetapi kalau sudah terbunuh engkau harus membiarkan aku membalas dendam kepada pembunuhnya. Lulu mengepal kedua tinjunya, matanya memancarkan kemarahan. Nirahai mengangguk. Baik-baik, itu pun adil. Diam-diam ia merasa bahwa kalau benar Han sudah terbunuh tentu pembunuhnya itu amat hebat. Dan bagaimana gadis ini akan dapat membalas dendam? Lekas ceritakan tentang Pulau Les. Nenek kini membentak. Kehilangan sabar dan sudah melangkah maju setindak ke dekat Lulu. Melihat ini, Nirahai yang merasa sayang kepada Lulu cepat berkata, Lulu, syarat-syaratmu telah dipenuhi, lekas engkau bercerita. Masih ada lagi syaratku. Yaitu karena aku sudah tinggal di Pulau Es sampai bertahun-tahun. Dan Lo Ciampu ini adalah seorang di antara penghuni Pulau Les.
Maka kalau Lo Ciampu suka mengambil aku sebagai murid baru, aku mau menceritakannya. Tangan nenek bergerak dan biarpun Lulu hendak mengelak percuma lagi karena rambutnya sudah disambar. Dan sekali nenek mengangkat tangan, tubuh Lulu tergantung pada rambutnya yang dicengkeram. Lulu merasa nyeri akan tetapi ia tidak mengeluh dan hanya membelalakan mata. Dan dia sungguh-sungguh kelihatan seperti seekor kelinci dipegang kedua telinganya dengan matanya yang lebar itu. Bocah setan, mengapa harus mengambilmu sebagai murid? Bentak nenek. Diam-diam Lulu ngeri juga. Di tangan nenek tersebut ia seperti sebuah boneka yang tidak berdaya. Otaknya bekerja cepat. Tadi ia sengaja minta menjadi murid karena kini ia telah cukup tahu betapa pentingnya memiliki ilmu kepandaian tinggi. Dengan ilmu kepandaian tinggi dia tidak akan mudah dihina orang. Seperti berkali-kali ia dan kakaknya mengalaminya dan ia mengenal orang sakti. Maka kalau ia bisa menjadi muridnya tentu ia akan menjadi amat hebat. Ia pun tahu bahwa ia boleh agak menjual mahal karena tahu akan kegairahan hati nenek ini ingin mendengar tentang Pulau Es. Akan tetapi kalau ia agak keterlaluan menjual mahal dan menahan harga sekali nenek turun tangan ia takkan bemiawa lagi. Cepat ia menjawab. Lo Ciampu, peristiwa di Pulau Es merupakan rahasia pribadi. Dan keadaan Pulau Es pun tidak boleh diceritakan pada lain orang. Demikian pesan kakakku yang mentaati pesan tertulis para Lo Ciampu penghuni pulau itu. Kami berdua telah bersumpah takkan membuka rahasia Pulau Es. Kalau saya tidak menjadi murid Lo Ciampu berarti Lo Ciampu saya anggap orang luar. Bagaimana saya akan dapat menceritakan tentang pulau rahasia itu? Biar dibunuh sekalipun kalau Lo Ciampu tidak menjadi guru saya mana saya berani membuka rahasia. Cekalan rambutnya mengendur dan tubuh Lulu dilepaskan kembali. Nenek mengangguk. Engkau sudah sampai di sana berarti engkau telah menjadi murid kami bertiga. Baiklah engkau menjadi muridku bersama Nirahai. Terima kasih Subo. Lulu dengan girang menjatuhkan diri berlutut di depannya. Nirahai juga girang sekali berlutut pula di samping Lulu merangkul pundaknya dan berkata, Sumoi Lulu. Akan tetapi Lulu melotot kepadanya. Suci. Awas kalau sampai Han Koko kau bunuh. Biar kau menjadi suci kung kau akan kubunuh pula. Bocah kurang ajar. Lekas ceritakan. Kembali Nenek membentak. Subo. Urusan rahasia yang sedemikian gawatnya masa boleh diceritakan di tengah jalan seperti ini? Lebih baik di dalam kamar di istana kalau Subo hendak ke sana. Saking inginnya segera mendengar cerita itu. Nenek Maya menyambar tubuh Lulu dan sekali berkelebat ia lenyap. Hanya terdengar suaranya. Nirahai, kami menantimu di dalam istana. Nirahai memandang bengong dan menghela napas panjang. Ia kagum sekali akan keberanian Lulu dan diam-diam ia menduga bahwa kelak Lulu akan menjadi seorang yang hebat. Dia tidak akan heran kalau Subonya akan lebih sayang kepada bocah itu. Maka ia lalu memasuki Joli dan memerintahkan dua orang pemanggulnya yang berjongkok dan bengong menyaksikan tingkah orang-orang aneh itu. Lalu memanggul Joli melanjutkan perjalanan ke kota raja. Kita tinggalkan Lulu dan Maya di dalam istana kaisar. Kita kembali mengikuti perjalanan Han dalam upaya mencari Lulu. Di luar kota Taigoan terdapat sebuah dusun yang cukup ramai. Dusun itu bernama Lengcun. Letaknya di sebelah selatan kota Taigoan dan di tepi sungai Thenho yang mengalir ke selatan dari kota Taigoan. Karena sungai Thenho ini terus mengalir ke selatan sampai bergabung dengan sungai Huangho yang mengalir ke timur dan sampai ke terusan besar. Maka sungai ini merupakan sungai yang sibuk, yaitu dimanfaatkan oleh rakyat sebagai jalan umum untuk mengangkut barang dan penumpang. Selain lebih aman dan murah juga tidak melelahkan.
Daripada kalau melakukan perjalanan melalui daratan yang banyak diganggu rampok dan melalui gunung-gunung yang sukar dilewati. Karena ramainya sungai ini maka dusun Lengcun merupakan dusun yang makmur pula. Banyak dilewati kaum pedagang dan banyak pula barang-barang hasil bumi diangkut ke timur melalui dusun ini. Banyaknya kaum pedagang dan pelancong membuat dusun ini ramai dan banyak dibuka rumah-rumah makan dan rumah-rumah penginapan. Yang sungguh pun kecil-kecil dan sederhana namun cukup memenuhi kebutuhan para saudagar dan pelancong. Dusun kecil ini dengan sendirinya menjadi pusat pertemuan orang-orang dari luar kota. Sehingga banyak terdapat orang asing yang bicara dengan bermacam dialek. Pada suatu hari, seorang laki-laki yang aneh memasuki sebuah rumah makan di dusun Lengcun. Laki-laki ini masih muda. Wajahnya tampan sekali, sinar matanya aneh dan tajam. Namun di antara kedua alisnya banyak guratan yang menjadi tanda bahwa semenjak kecil pemuda ini sudah mengalami banyak penderitaan hidup. Pakaiannya sederhana serba putih dengan garis-garis biru tua. Yang amat menarik perhatian orang bukanlah pakaiannya karena pakaian itu sederhana. Bahkan orang-orang Kangou yang suka lewat di tempat ini dengan pakaian mereka yang aneh-aneh pun sudah dianggap biasa. Rambut itu hitam panjang dibiarkan terurai ke atas pundak dan punggung. Sama sekali tidak diikat atau digelung seperti biasa. Bahkan semenjak keluar peraturan dari pemerintah kerajaan Cheng yang mengharuskan penduduk pribumi mengunci rambut mereka. Banyak penduduk mengunci rambut lalu menyembunyikan kuncir di bawah topi agar tidak tampak. Akan tetapi pemuda ini membiarkan rambutnya terurai, dikuncir pun tidak. Juga kakinya amat menarik perhatian karena kaki itu tinggal satu. Kaki kirinya buntung. Pemuda itu berjalan dibantu tongkatnya. Sebatang tongkat kayu yang butut. Yang dipegang dengan tangan kiri dan dipergunakan sebagai pengganti kakinya. Pemuda itu berjalan perlahan-lahan dan agaknya dia sudah mahir menggunakan tongkat. Buktinya ia tidak kelihatan pincang biarpun ia hanya berjalan dengan sebelah kaki. Pemuda tampan berkaki buntung dan berambut panjang terurai ini bukan lain adalah Han Han. Setelah gurunya yang baru, Nenek Hu Xiao Bui yang buntung pula kakinya, menggemblengnya secara tekun dan sudah memperbolehkan dia keluar dari daerah tersembunyi itu. Han Han lalu muncul pula di dunia ramai dan pertama-tama yang ia kerjakan adalah mencari adiknya. Pada pagi hari itu ia tiba di Lengcun. Dalam perjalanannya mencari Lulu yang ia mulai dari tempat di mana Lulu diculik Ouyang Seng, yaitu ke kota raja. Ia dapat menduga bahwa Lulu setelah ditawan oleh pemuda bangsawan itu tentu dibawa ke kota raja. Maka kesanalah ia menuju dan pagi hari itu selagi melewati Lengcun, perutnya merasa lapar dan ia lalu memasuki sebuah rumah makan. Dia tidak mempunyai uang sekeping pun. Akan tetapi perutnya amat lapar. Dan ia bersedia menukarkan tenaganya untuk beberapa potong bakpao atau sepiring nasi semangkok arak. Lopek, maukah Lopek memberi aku beberapa potong bakpao itu? Perutku lapar sekali. Ucapan Han Han ini nyaring. Tidak malu-malu sungguh pun di situ banyak duduk para tamu menghadapi meja. Dan ada beberapa orang tamu sudah menoleh ke arahnya ketika mendengar ini. Beberapa orang sudah mengomel. Di mana-mana ada saja pengemis seperti lalat saja. Han Han mendengar dengan jelas omelan ini akan tetapi ia tidak peduli. Tidak pula marah atau merasa terhina, bahkan menoleh pun tidak ke arah orang-orang yang mengomel itu. Ia hanya menghadapi koki rumah makan yang gendut memakai topi bundar dengan kain lap di pundak. Dan yang sedang memanaskan bakpao di sudut rumah makan. Tiap kali koki ini membuka penutup tumpukan bakpao yang dimasak bau sedap menyengat hidung. Membuat Han Han menelan ludah. Sudah lama dia tidak makan masakan enak apalagi bakpao.
Di sepanjang jalan ia hanya makan buah-buah daun-daun muda dan minum air gunung. Koki gemuk itu menoleh dan mengernyitkan hidung ketika melihat Han Han. Akan tetapi ketika bertemu dengan pandang mata yang halus namun tajam menusuk itu, ia menelan kembali makian yang sudah keluar ke ujung lidah. Sambil menggerakkan kedua tangan untuk menyatakan bahwa ia tidak berdaya dalam hal itu, ia berkata, "Wah, mana bisa orang muda? Aku bekerja di sini untuk menjualkan bakpao ini. Kalau diminta begitu saja dan ku beri, bisa-bisa gajiku akan dipotong habis oleh majikan. Bakpao ini bukan untuk disedekahkan kepada orang yang minta." Dia tidak berani menyebut pengemis karena koki ini maklum bahwa banyak orang Kangou berkeliaran di tempat itu. Dan melihat pandang mata pemuda ini benar-benar menimbulkan rasa serem di hati. Han Han tersenyum ramah. Koki itu makin heran dan curiga. Kalau pengemis mengapa begini tampan dan giginya begitu putih bersih dan berderet rapi serta kelihatan kuat. Ucapanmu tepat sekali, Lopek. Aku pun bukan sembarangan mengemis atau minta dengan percuma. Tolong sampaikan kepada majikanmu bahwa karena perutku lapar, aku minta dan setelah kenyang aku akan membayar makananku dengan tenaga. Boleh disuruh bekerja apa saja untuk membayar makananku. Wah, pemuda ini ternyata benar-benar bukan pengemis, pikir si Koki dengan hati lega. Ia merasa bangga akan wawasannya tadi sehingga ia tidak terburu nafsu memaki dan mengusir pemuda ini sebagai pengemis. Ah, kalau begitu tunggulah sebentar. Dengan gerak langkah kaki lucu, pantatnya yang membusung kebanyakan daging itu megal-megol seperti larinya seekor bebek. Koki itu lari masuk ke dalam dan bicara kepada seorang laki-laki setengah tua yang berpakaian sebagai majikan dan yang kepalanya botak. Si botak itu menghentikan pekerjaannya menghitung-hitung dengan simpoa. Lalu miringkan kepala untuk memandang ke arah pemuda kaki buntung yang berdiri di depan pintu. Matanya agak lamur dan juling sehingga kalau melihat orang di tempat agak jauh ia harus miringkan kepalanya baru kelihatan agak jelas. Kemudian ia bangkit berdiri malas-malasan berjalan keluar diikuti Koki yang megal-megol. Sejenak majikan restoran itu memandang Han Han dari kepala sampai ke kaki, terutama pada kaki buntung itu, lalu bertanya, "Orang muda, kau bisa kerja apa?" "Apa saja asal aku mendapat makan," jawab Han Han sederhana sambil memandang ke arah tumpukan bakpao yang ditutup. Dengan kakimu yang buntung sebelah. Maaf, kau dapat bekerja apa?" Majikan restoran itu mengurut-urut dagunya berpikir-pikir. Dia mau menolong pemuda ini akan tetapi dia pun tidak mau rugi. Segala sesuatu bagi majikan ini harus ia perhitungkan dengan simpoa, jangan sampai rugi. "Loya, pagi ini kebetulan sekali Aji Mangkir kabarnya sakit. Bagaimana kalau dia ini membantu melayani tamu?" Pandang mata majikannya itu menimbang-nimbang. Biarpun kaki kirinya buntung akan tetapi pemuda ini bersih dan menyenangkan, tidak menjijikan. Apalagi kakinya yang buntung itu pun tertutup celana buntung sehingga tidak kelihatan. Juga berdirinya dengan kaki satu dibantu tongkat tegak. "Baiklah, pagi ini engkau boleh makan bakpao sekenyangmu, siang dan malam nanti makan nasi. Akan tetapi engkau harus membantu kami menjadi pelayan selama sehari semalam." Bagaimana? Sebetulnya Han Han merasa keberatan di dalam hatinya. Dia hanya ingin makan pagi itu kemudian melanjutkan perjalanannya ke kota raja. Akan tetapi ketika ia melirik ke arah para tamu, ia melihat seorang laki-laki muda bertubuh tegap berwajah gagah duduk bersama seorang temannya yang juga tegap dan gagah. Dan di meja lain tampak 4 orang mengelilingi meja dan tertawa-tawa sambil mengobrol. Akan tetapi sikap 4 orang ini seperti mengejek 2 orang itu. Mereka mengobrol sambil memandang-mandang kedua orang itu.
tertawa-tawa dan pandang mata mereka menantang sekali. Hatinya tertarik. Agaknya di tempat ini banyak orang Kangou bertemu dan agaknya ia akan melihat banyak dan mendengar banyak. Ia lalu mengangguk. Tidak mengapalah perjalanannya terlambat sehari di tempat ini. Baiklah, aku terima syarat itu. Setelah majikan itu kembali ke mejanya melanjutkan pekerjaannya mainkan Simpo A. Sehingga terdengar keterokan Simpo A, ramai koki itu tersenyum lebar dan berkata, "Aku senang sekali mendapat bantuanmu. Nah, makanlah bakpao ini." Koki itu mengambil 2 butir bakpao dengan sumpitnya yang panjang dan meletakkannya di atas piring. Han menyambar bakpao itu dan makan dengan lahapnya. Ia makan sampai habis 5 butir barulah perutnya kenyang dan seleranya terpuaskan. Setelah minum air teh panas tiba-tiba terdengar suara laki-laki muda bertubuh tegap memanggil, "Bung pelayan." Koki itu memberi isyarat dengan gerakan dagunya kepada Han. Han lalu meletakkan mangkok tehnya dan berjalan cepat ke arah meja tamu yang 2 orang itu. Si koki memandang langkahnya sejenak lalu menggeleng-geleng kepala dan menggumam seorang diri. "Kasihan. Jiwi memanggil pelayan." Han bertanya dengan sikap hormat kepada 2 orang itu. Si pemuda yang bertubuh tegap memandangnya sejenak terutama kepada kakinya yang buntung. Lalu bertanya, "Engkau pelayan?" "Benar. Kongcu mulai saat ini sampai malam nanti. Kongcu hendak memesan apakah?" "Tolong ambilkan tambahan sekati bakmi dan seguci arak." "Baik, Kongcu." Han memutar tubuh. Dan atas isyarat koki yang memanaskan bakpao ia lalu pergi ke tempat yang ditunjuk, yaitu ke bagian dapur di belakang. Ternyata rumah makan yang terdiri dari 2 ruangan itu penuh tamu. Ketika ia melewati meja di mana duduk 4 orang kasar yang bercambang bau, seorang di antara mereka melonjorkan kaki. Seperti tidak disengaja akan tetapi sesungguhnya disengaja. Han tentu saja dengan mudah dapat melewati kaki itu. Akan tetapi ia ingat akan kedudukannya sebagai pelayan dan berkata, "Maaf, harap suka memberi jalan." Orang itu berwak dan matanya bundar besar yang kini melotot kepada Han. "Apa katamu? Kau tidak bisa menyebut Tai Hiap? Kami adalah pendekar-pendekar besar tahu." Han tersenyum. "Maaf Tai Hiap, karena saya tidak tahu." Maka orang itu menarik kakinya. "Sudah, pergilah. Memutari meja kami. Kakimu menjijikan." Han membungkuk lalu terpaksa mengambil jalan mengitari meja itu. Berloncatan kecil dibantu tongkatnya terus ke dapur melaporkan pesanan 2 orang itu. Koki di dapur sudah tahu bahwa ada seorang pelayan baru yang menggantikan Aji yang mangkir. Tanpa bertanya koki ini lalu menyediakan pesanan itu dan Han diberi sehelai kain lap yang ia sampirkan di pundak. Kemudian ia membawa baki dengan tangan kanan di atas pundak. Menghampiri 2 orang pemesannya sambil mengitari meja 4 orang berwok. Sambil mengempit tongkatnya dengan kedua tangan Han menghidangkan bakmi di meja 2 orang itu. "Kasihan," kata pemuda tampan bertubuh tegap sambil memandang Han. "Kenapa untuk mendapat makan saja engkau yang buntung harus menjadi pelayan? Sobat, kalau kau perlu makanlah biar kami yang bayar. Dan ini sedikit uang untuk bekal." Han membelalakan mata dan merasa berterima kasih sekali. Dia mengenal orang baik akan tetapi dia juga tidak mengharapkan pertolongan orang. Ia menjura dan berkata, "Terima kasih, Kongcu. Kongcu seorang yang baik sekali. Akan tetapi maaf, saya hanya menerima bantuan yang dapat saya balas. Majikan restoran ini memberi saya makan, tentu saja saya harus membalasnya sekuat kemampuan saya." Ia menjura lagi untuk mengambil seguci arak yang dipesan. Lalu meletakkannya di atas meja dengan sikap hormat. Dipandang oleh 2 orang gagah itu dengan kagum.
Tamu baru datang dan Han Han cepat menyambut dan melayani pesanan mereka. Ia mulai merasa senang juga dengan pekerjaan ini. Sungguh mengagumkan, kata pemuda itu kepada temannya yang juga gagah dan usianya sudah ada 40-an tahun. Biarpun dia pincang kakinya akan tetapi tidak pincang batinnya. Masih mengenal budi. Alangkah banyaknya orang sekarang yang lupa akan budi, lupa akan nenek moyang, lupa akan bangsa sehingga tidak segan menjual negara. Kata-kata pemuda itu penuh semangat. Memang, Hyantid, orang yang pincang dan lemah masih mempunyai semangat dan kejujuran seperti watak patriot. Sebaliknya betapa banyaknya orang yang kuat dan gagah akan tetapi sebetulnya lemah dan mabuk oleh harta dan kedudukan. Tidak segan membantu penjajah. Kata orang yang setengah tua. Omongan seperti kentut. Tiba-tiba seorang di antara 4 orang kasar di meja sebelah yang dahinya codet menggebrak meja, sehingga mangkok-mangkok tergetar dan sebagian isinya tumpah di meja. Omongan pemberontak. Di waktu kerajaan baru belum membahagiakan rakyat pura-pura menjadi patriot. Hahaha, betapa banyaknya manusia pelin-pelan seperti itu. Keadaan menjadi tegang. Biarpun tidak secara langsung saling memaki namun omongan kedua pihak sudah saling mengejek. Chiang Long Hiong banyak pendapat yang sesat seperti itu. Orang-orang bijaksana zaman dahulu berkata Wi Bin Wi Kok Ahyap Chi Tai Chia, membela rakyat membela negara adalah perbuatan paling mulia. Kalau membaliknya daripada membela negara dan memihak penjajah itu namanya pencilat dan tidak berharga. Kata pemuda gagah tadi sambil menghirup araknya. Mukanya agak merah mungkin karena terlalu banyak minum mungkin juga karena marah. Memang demikianlah. So Hyantid. Akan tetapi bicara kepada orang yang berotak angin apa artinya? Sama dengan berteriak di padang pasir sayang ucapan baik-baik dihamburkan saja. Gentong kosong berbunyi nyaring akan tetapi tidak ada isinya. Huah, kata yang tua. Mulut bau busuk. Asal terbuka saja mengeluarkan bau busuk. Sami Suh Eng akan percumalah kita dikenal sebagai Kang Tau Suliong, 4 naga berkepala besi. Kalau tidak membersihkan dusun ini yang agaknya terdapat banyak lalat hijau dari Sichuan. Yang jelas di sini bau 2 ekor lalat hijau yang agaknya baru keluar dari kakus. Baunya bukan main. Kata seorang di antara 4 laki-laki berwok yang hidungnya besar. Si Codet dan 2 orang temannya tertawa bergelak sambil menuding-nuding ke arah 2 orang itu. Keadaan makin tegang dan banyak tamu tergesa-gesa membayar makanan yang belum habis. Bahkan yang baru masuk sudah keluar lagi tidak jadi memesan makanan. Majikan restoran berjalan ke sana kemari membawa Simpo, wajahnya pucat. Koki gemuk berdiri di dekat tumpukan baknyau dengan kaki menggigil. Melihat ini, Han Han segera menghampiri meja 4 orang berwok itu dan menjura sambil berkata, "Apakah Sui Tai Hiap hendak memesan makanan tambahan?" Si Codet menoleh dan menepuk-nepuk pundak Han Han sambil tertawa. Inilah dia seorang patriot sejati, hahaha. 3 orang kawannya juga terbahak. Orang ketiga yang ada tahi lalatnya di ujung hidung berkata mengejek, pelayan patriot, apakah engkau kehilangan kakimu di medan juang? Hahaha, agaknya engkau dahulu pelayan di Sichuan dan karena kekurangan makan lalu lari ke sini. Orang keempat yang matanya sipit sekali menekan perutnya saking menahan ketawa lalu berkata, pelayan patriot, coba katakan kami adalah Kang Tau Suliong. Dan kami membenci para pemberontak di Sichuan. Pemerintah baru amat bijaksana dapat menggunakan orang pandai untuk membuat makmur hidup rakyat. Akan tetapi para pemberontak di Sichuan memancing-mancing perang, mengadakan kekacauan dan membuat sengsara rakyat yang sudah terlalu banyak menderita akibat perang.
Katakan kalau kami memihak kerajaan baru yang bagaikan sinar matahari sehabis hujan memberi harapan baru. Tidakkah pendapat kami benar? Kalau berani menyalahkanku, patahkan lagi kakimu yang tinggal sebelah, kata si hidung besar. Han berkata dengan suara tenang. Menurut pendapat saya, yang bodoh manusia di dunia berhak memiliki pendapat masing-masing, asal ada dasar kebenarannya. Kalau Cui yang gagah perkasa membela pemerintah baru mengingat kepentingan rakyat, maka pendapat itu adalah benar sekali. Pendapat seseorang dapat dinilai dari dasarnya atau pamrihnya. Kalau dasar dan pamrihnya baik, maka pendapat itu adalah baik. Hahaha. Bagus. Engkau pincang akan tetapi pendirianmu hebat. Untuk pendirian yang bagus itu engkau harus kami hadiahi secawan arak.